Baik saudara, masih bersama saya Cutrita Kemala dalam Serambi Topik. Saudara, kita akan membahas headline news yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia. Untuk itu hadir bersama saya Bung Asnawi Kumar, selaku Kepala Litbang dan Redaktur Opini dari Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Bung Asnawi? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Bung Asnawi, ini informasi dari headline news Harian Serambi Indonesia. Ini adalah informasi yang sebenarnya juga telah dijadikan headlines gitu kemarin. Ini mengapa atau apa yang melatar belakangi ini kembali menjadi headline news? Iya, dari berbagai berita yang sampai ke meja redaksi kemarin, kita melihat bahwa soal dua pucuk senjata api ini itu satu berita yang menarik. Terutama kita melihat bahwa di dalamnya punya skenario besar, di mana ada orang yang ingin membebaskan 5 narapidana di dalam penjara di Langsa. Nah, kita melihat sebetulnya dari indikasi ini terungkap bahwa sesungguhnya masih banyak senjata-senjata ilegal yang beredar yang dipegang oleh tangan yang tidak berhak ya. Karena itu kita melihat ini cukup kuat untuk kita angkat sebagai headline di Harian Serambi Indonesia. Baik, tadi dikatakan skenario besar begitu ya Bung Asnawi, dan kira-kira bagaimana pengembangan informasi mengenai skenario ini begitu? Adakah informasi mengenai sebenarnya bagaimana gitu skenario dari kasus ini? Kelima napi yang ingin mereka bebaskan dari LP Langsa ya. Ada misalnya kita bisa lihat di sini ada yang namanya Kamarudin, Musadi, Afni Rudin, kemudian ada Kobra dan Iksan. 3 nama sebelumnya itu sasaran utama sebetulnya. Dengan menggunakan 2 senjata, pucuk senjata api yang mereka beli ya dengan harga 13 juta. Yang satu jenis revolver rakitan, yang satu lagi FN. Seharga yang pertama 3 juta, yang kedua 10 juta, jadi 13 juta. Nah, dengan 2 pucuk senjata api ini, kedua pelaku yang berhasil kemudian digagalkan oleh pihak Polres Aceh Utara ya, ditangkap, terungkap bahwa kedua senjata itu mereka gunakan untuk membebaskan 5 napi ini. Skenarionya kita melihat begitu rapi, artinya mereka pada saat ditangkap di SPBU mereka hendak ke Langsa itu. Langkah pertama mereka ingin bertamu ya ke LP Langsa, ingin menjumpai Kobra, salah satu napi yang ingin mereka bebaskan. Lewat Kobra ini mereka akan menyerahkan senjata itu 1 pucuk, kemudian yang sepucuk lagi tetap dipegang. Pada saat proses bertamu itulah mereka berupaya membebaskan ke-5 napi yang namanya saya sebutkan tadi. Baik, jadi kasus ini melibatkan 2 senjata api begitu Bung Asnawi. Sebenarnya seberapa mengkhawatirkan sebenarnya mengenai kasus ini menurut teman-teman redaksi sendiri? Ya, kalau kita melihat, apalagi kita juga di sini melengkapi satu setbar dari pengamat keamanan yaitu Arios Nipada, bahwa memang masuknya senjata api ilegal ke Aceh itu cukup mudah. Terutama kalau kita melihat misalnya geografis Aceh yang terbuka ya. Kita berhadapan dengan kalau dari jalur laut ya, berhadapan dengan Selat Malaka dan Samudra Indonesia. Kemudian kita tahu beberapa negara yang berdekatan dengan Aceh itu seperti misalnya Malaysia, kemudian ada Thailand Selatan. Kita tahu bahwa di negara-negara tersebut juga ada kelompok-kelompok yang oleh negaranya terus dikejar karena memang dianggap sebagai kelompok pengacau juga. Karena itu wilayah Laut Aceh kalau tidak dijaga dengan ketat itu akan gampang sekali masuk senjata-senjata ilegal seperti ini. Berarti benar Bung ya bahwa Aceh sendiri sangat mudah gitu masuk untuk senjata api. Itu benar? Bagaimana menurut teman-teman redaksi sendiri? Iya, kalau kita melihat memang betul seperti itu. Terutama dengan terbatasnya petugas keamanan yang kita miliki kan. Kita tahu ada polisi jumlahnya terbatas, kemudian juga pihak Angkatan Laut, TNI juga terbatas jumlahnya. Dibandingkan dengan
posisi geografis kita yang demikian terbuka. Kita demikian banyak pelabuhan-pelabuhan resmi dan juga pelabuhan-pelabuhan yang sering disebut sebagai jalan tikus. Jadi upaya-upaya penyelundupan senjata sering justru di jalan-jalan tikus yang kita maksudkan itu. Baik. Terus bagaimana tindakan dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini begitu? Kita masih akan terus mengembangkan informasi ini. Kita tahu bahwa dari 2 orang yang disergap oleh pihak kepolisian di Luk Sumame, 1 orang berhasil melarikan diri. Nah, dari 1 orang inilah kemudian terungkap semua bahwa kepemilikan senjata itu justru untuk membebaskan 5 napi ini. Kita akan terus kembangkan informasi ini sampai tadi di rapat proyeksi kita. Betul. Kita juga menugaskan wartawan kita lagi untuk terus mengembangkan informasi ini sehingga nanti akan terurai sebetulnya duduk soalnya seperti apa. Baik, tapi kalau kita melihat dari Kemenkumham bagaimana ini? Setelah terjadinya kasus seperti ini, apakah cukup hanya dengan sidak saja begitu? Apa harus bagaimana begitu? Iya, sebetulnya ini satu hal besar ya, kita melihat bahwa ada langkah yang sporadik dari pihak Kemenkumham ya dalam melakukan razia-razia di berbagai penjara di Aceh. Kita tahu misalnya selama ini gebrakan yang dilakukan oleh pihak Kemenkumham itu menemukan berbagai seperti handphone misalnya, kemudian yang sebetulnya tidak boleh dimiliki oleh napi justru ditemukan pada saat razia itu. Karena itu kita berharap dengan langkah-langkah ini itu berbagai LP di Aceh yang selama ini terkesan bobrok, kemudian tidak diawasi ketat, mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang dilakukan itu akan menjadi fungsi lembaga pemasyarakatan yang sebenarnya. Baik, terima kasih Bung Asnawi atas informasinya. Saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kembali ke studio.